Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin tempat kerja saya kedatangan tamu dari Jepang lagi. Kali ini ada dua rombongan loh. Rombongan pertama datang dengan tujuan untuk bicarakan hubungan kerjasama. Waktu terima rombongan ini, saya jadi pembawa acara dan interpreter dadakan lagi. Isi pembicaraannya susah banget. Saya sampai kewalahan. Rombongan kedua datang dengan tujuan untuk adain seminar. Seminarnya itu tentang 5S di pekerjaan perawatan kereta. Orang yang jadi pembicara adalah mantan direktur di JR loh. Kalau di seminar ini saya nggak dapat tugas apa-apa, soalnya udah ada karyawan lain yang jadi interpreter. Terus kemarin saya ukur tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol di klinik kampus. Selama 2 minggu kemarin saya kurangi konsumsi makanan dan minuman manis. Nah karena itu saya berhasil turunin kadar gula darah dari 260 ke 154. Terus kadar kolesterolnya juga sama seperti sebelumnya di sekitar 160. Nah yang jadi masalah adalah tekanan darah. Ternyata tekanan darah saya naik lagi. Kemarin tekanan darahnya itu naik jadi 155 per 111. Pantas saja daerah belakang kepala saya berat banget. Kali ini perawatnya nawarin obat supaya tekanan darah saya turun. Semoga tekanan darah saya bisa normal ya. Minggu depan istri saya harus antar Bintang ke Taman Mini Indonesia Indah. Bintang ke TMII untuk karya wisata bareng teman sekelasnya. Nah, istri saya perlu sepatu baru, soalnya sepatu yang sekarang udah jelek. Minggu kemarin di Indonesia ada libur panjang. Ada libur hari Waisak di hari Kamis, terus ada cuti bersama di hari Jumat. Jadi liburnya 4 hari. Mumpung libur, saya antar istri beli sepatu di mall. Habis beli sepatu, istri saya ajak makan bakmi. Kami makan bakmi di restoran bakmi GM. Kayaknya restoran ini lumayan terkenal loh. Mereka pakai mie yang tipis dan lembut. Mie-nya lumayan banyak dan rasanya enak banget. Kalian harus coba nih. Oke. Sip. Oke. Itu tadi cerita keseharian saya. Di video kali ini saya mau cerita tentang kejadian yang lagi viral di Indonesia. Kejadiannya adalah kasus kecelakaan lalu lintas yang sebenarnya adalah kasus pembunuhan. Kasus ini terjadi di tahun 2016. Pas tahun 2016 saya masih di Jepang dan karena itu saya sama sekali nggak tahu tentang kasus ini. Saya baru tahu tentang pembunuhan ini karena kasus ini mulai rame lagi diberitain di TV. Penyebab kasus ini rame lagi adalah karena kasus pembunuhan ini dijadiin film dan filmnya jadi viral. Selain itu, kasus pembunuhan ini juga sebenarnya belum selesai, soalnya ada 3 orang tersangka yang belum ketangkap. Terus yang paling bikin saya kaget adalah kasus pembunuhan ini terjadi di Cirebon, kota kelahiran saya. Kagetnya nggak berhenti di situ, saya lebih kaget lagi karena nama tersangka utamanya adalah Peggy Setiawan. Nama belakangnya sama dengan nama belakang saya, Hari Setiawan. Kasus ini jadi viral karena ada dugaan salah satu tersangkanya adalah anak pejabat. Di awal, kasus ini ditetapkan sebagai kasus kecelakaan oleh kepolisian Cirebon. Soalnya mayat para korban ditemukan di jalan. Korbannya ada 2 orang, namanya adalah Vina dan Eki. Mereka dibunuh oleh geng motor dan mayatnya dibuang di jalan supaya terlihat sebagai korban kecelakaan. Tapi karena luka-luka di kedua korban nggak wajar, jadi pihak kepolisian mulai menyelidiki kejadian itu sebagai kasus pembunuhan. Di tahun 2016 sebenarnya para tersangka kasus ini udah ketangkap. Tapi waktu itu cuma ketangkap 8 orang dari total 11 orang tersangka. 3 orang tersangka lainnya ini kabur dan baru dicari lagi sama polisi setelah kasus ini jadi viral karena dijadiin film. Nah, dari kasus ini kita bisa buktikan kalau polisi Indonesia itu baru tangani kasus dengan serius kalau kejadiannya jadi viral dulu. Apalagi kalau kasusnya terjadi di daerah kayak Cirebon.
Oke, kita balik lagi ngomongin tentang kasus Vina ini ya. Hal yang lebih heboh lagi adalah katanya teman dekat Vina yang namanya Linda di tahun 2016 sempat kemasukan arwahnya Vina. Waktu kemasukan arwahnya Vina, Linda cerita secara rinci kejadian yang dialami Vina. Katanya Vina ini dipukul pakai balok kayu, terus kakinya dilindas motor dan diperkosa rame-rame oleh para tersangka. Nah, waktu Linda kemasukan arwah Vina dan cerita tentang kejadian penyiksaan dan pembunuhan itu, kakak Vina merekam suaranya dengan HP dan rekaman itu juga jadi viral. Kemarin saya nonton film tentang pembunuhan Vina dan Eki ini bareng Najma. Nah, pas di bagian akhir filmnya, rekaman suara Linda yang kemasukan arwah Vina ini diperdengarkan loh. Wah, itu serem banget ya. Oh ya, judul filmnya adalah Vina Sebelum 7 Hari. Film ini katanya udah ditonton lebih dari 5 juta orang dan jadi film terlaris kedua di tahun 2024. Saya sebenarnya mau ajak istri, tapi istri saya nggak suka film horor, jadi nontonnya bareng Najma deh. Kan tadi saya cerita kalau ada 3 orang tersangka yang belum ketangkap. Nah, minggu kemarin ada kemajuan besar tentang kasus ini. Kemajuannya itu adalah tersangka Peggy Setiawan berhasil ketangkap di daerah Bandung. Katanya tersangka Peggy ini bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Dan selama kerja, dia pakai nama Robi. Dengan kasus ini sebenarnya masyarakat Indonesia udah nggak percaya dengan kinerja kepolisian. Jadi pas tersangka Peggy ketangkap, banyak orang yang bilang kalau ini salah tangkap. Terus banyak orang yang bilang kalau otak dari pembunuhan ini adalah anak pejabat. Makanya waktu tahun 2016 ada 3 orang tersangka yang nggak ketangkap. Terus orang-orang yang ditangkap atas kasus ini juga mulai ngomong kalau waktu 2016 itu mereka disiksa dan dipaksa mengaku. Penyelidikan tentang kasus ini masih berlangsung dan masih sering muncul di berita TV. Untuk kalian yang tinggal di Indonesia, coba cek deh berita di TV ya. Peggy Setiawan yang katanya udah ketangkap juga mencurigakan sih. Jangan-jangan dia dikorbankan juga. Soalnya ibu dari Peggy Setiawan cerita kalau di tahun 2016 Peggy Setiawan ini udah mulai kerja sebagai kuli bangunan di Bandung bareng bapaknya. Semoga polisi bisa kerja dengan baik supaya masyarakat Indonesia bisa percaya lagi dengan polisi. Kalau polisinya gampang diintervensi, nanti yang jadi korban ya masyarakat lagi. Nanti kalau ada kemajuan tentang kasus ini, saya kabarin lagi ya. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih, Dede, kepalanya kenapa? Diapain, Dede? Tadinya dibenturin. Kemana? Ke motor, terus. はい、ここからは日本語で話します。今回の動画で今インドネシアでバズっている映画について話しましたけれども、いかがでしょうか。この映画を見るとやっぱりインドネシアの法律は下の方に鋭く、上の方には、鈍くという意味の、hukum di Indonesia ini tajam ke bawah, tumpul ke atas ということが実感できました。本当に怖いです。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はダダカンのダダです。この単語は何でしょうね。なんかこう副詞のような役割を果たしていると思います。意味は、突然とかいきなりとか急にとかという意味を持っています。ダダというのは基本的な形ですけれども、会話であまり使われていないです。使われるとしたらほとんど料理の名前についていることが多いです。料理といってもほとんどサンバルという単語と一緒に使われることが多いです。サンバルダダというのは出来たてのサンバルソースという意味です。サンバルダダは料理名と思ってもいいと思います。注文が入ってから、作られるサンバルという意味もあります。他の料理にダダは多分ついていないと思いますけれども、何かのダダをインドネシア人の友達から聞いたらぜひ教えてください。よく日常会話で使われるダダはむ、接頭字がついているもので、mendadakという形です。
例文を見て、その意味と使い方を確認しましょう。まず例えば、pihak universitas mendadak menunjuk saya sebagai pembawa acara di rapat itu という文章で、意味は、大学側はいきなりそのミーティングで私を司会者として指名したという意味です。今の文章を見て、ティバティバはどうかと思う方もいらっしゃるかと思いますけれども、そうですね、mendadak の意味はだいたいティバティバと同じですので、今の文章のmendadakに、ティバティバに置き換えることができます。また、どっちがフォーマルか、どっちがカジュアルかっていう話ですと、どっちもフォーマルな場面、カジュアルな場面で使うことができると思います。日常会話でこういう文章を聞いたことがあります。Kok tugasnya mendadak banget sih? Hari Sensei biasanya nggak gitu という文章で意味は、課題がなんかいきなり来たね。ハリ先生は普通そんなことやらないと思うけどねという意味です。今のmendadakは普通にティバティバに置き換えることができます。mendadakは先ほど、副詞だと言いましたけれども、無接頭字がついていますのでなんか変ですね。あと、禁止を表すjanganと一緒によく使われますので、もう動詞じゃんと思いますよね。また、発声語もあって、ダダカンという形もあります。今回の動画に出た、パンバワアチャラダダカンというのは、その場で計画や連絡などなしで指名された司会者という意味です。今の表現は日本語で何というか、ぜひ、知っている方教えてください。私はよくパンバワアチャラダダカンになりますので、結構疲れますね。大学の人に本当に勘弁してほしいですね。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文を作ってみてコメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひジャパネシアに、毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら下にコメント書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして、私からのインプットとフィードバック。このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye bye.